Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Taufan Erlangga dari Prodi Ilmu Komunikasi Konsentrasi Hubungan Masyarakat dengan NIM 12240609090 kelas 1C UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di video kali ini saya akan mempresentasikan terkait mata kuliah yang sedang saya pelajari, yakni metodologi studi Islam dengan judul Sifat Dasar Ajaran Agama Islam. Maka dari itu, tidak usah berlama-lama lagi, yuk kita langsung ke materi pembahasannya. Oke teman-teman, yuk kita lihat. Nah, di slide kedua ini apa saja sih yang akan kita bahas pada sifat dasar ajaran agama Islam? Yang pertama, ada konsep dasar ajaran agama Islam. Lalu yang kedua, ada kesederhanaan, rasionalitas dan praktis. Lalu yang ketiga, ada kesatuan antara materi dan rohani. Lalu yang keempat, ada cara hidup yang lengkap. Lalu yang kelima, ada keseimbangan antara pribadi dan masyarakat. Lalu yang keenam, ada universalitas dan humanisme. Lalu yang terakhir, ada keajegan dan perubahan. Dari materi ini, saya akan bahas satu persatu. Mohon diperhatikan dan didengarkan ya. Kalau perlu, silahkan dicatat. Baik teman-teman, nih di poin pertama tadi kan ada konsep dasar ajaran agama Islam. Lalu apa sih konsep dasar ajaran agama Islam? Jadi konsep dasar ajaran agama Islam adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan dasarnya ajaran umat Islam itu yang dijadikan pacuan serta dasarnya kehidupan umat Islam. Jadi istilahnya dasar-dasar ajaran agama Islam itu bisa jadi ada dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah kesederhanaan, rasionalitas, dan praktis. Jadi dalam hal ini Islam tidak memiliki mitologis. Ajarannya pun cukup sederhana dan dapat dipahami. Adapun ajaran Islam bersifat rasional dan dapat dipikirkan oleh logika dan penalaran. Islam merangsang pemeluknya untuk menggunakan akal serta mendorong pemakaian intelek, sehingga jelas dapat dikatakan bahwa Islam merupakan agama yang praktis dan tidak memperbolehkan manusia untuk berpuas diri dalam hal yang membuat sia-sia. Nah, lalu di slide kelima ini ada kesatuan antara materi dan rohani. Apa sih? Jadi, Islam mendorong manusia untuk mencapai kepuasan dalam kehidupan material dan moral, dunia dengan ukhrawi, serta mengajak manusia untuk mencurahkan tenaga untuk mengkonstruksikan kehidupan atas dasar moral yang sehat. Sehingga dengan demikian, Islam menyuruh memadukan antara kehidupan moral dan materi. Hal ini agar antara keduanya saling selaras dan memberi kemanfaatan, bukan dengan kehidupan asketisme atau kepertapaan maupun ideologi materialistik yang dapat mengabaikan sisi moral dan spiritual kehidupan. Oke teman-teman, kita masuk ke slide yang ke-6. Jadi ada cara hidup yang lengkap. Apa sih cara hidup yang lengkap itu? Jadi Islam memberikan tuntunan bagi seluruh aspek kehidupan baik pribadi maupun sosial, moral dan material, ekonomi dan politik, lalu legal dan kultural, serta nasional dan internasional. Wah, jadi Islam itu memang benar-benar memberikan seluruh aspek yang sangat lengkap ya dalam kehidupan kita, bahkan dalam kehidupan apapun bentuknya. Oke, jadi langsung saja kita masuk ke slide yang ke-7. Nah, ada keseimbangan antara pribadi dan masyarakat. Nah, apa sih? Jadi Islam menciptakan keserasian serta keseimbangan antara individualisme dan kolektivisme. Keduanya memiliki hak dan kewajiban sehingga harus ditunaikan secara selaras dan sebaik-baiknya. Jadi itu untuk keseimbangan antara pribadi dan masyarakat. Oke teman-teman, masih ada di universal dan humanisme. Nah, jadi di sini itu Islam bersifat menyeluruh dan menjunjung tinggi kemanusiaan serta menghendaki perdamaian dan persatuan umat. Nah, lalu di slide yang terakhir nih teman-teman, ada keajegan dan perubahan. Nah, jadi yang dimaksud dalam keajegan dalam Islam itu bukan berarti kaku, datar dalam setiap hal. Islam menerima perubahan, keduanya harus dijalankan secara seimbang, sehingga prinsip Islam tetap ada tanpa terganggu oleh perubahan yang ada. Nah,
dari sekian materi yang telah saya jelaskan, apakah teman-teman masih bingung? Kalau bingung, silahkan bertanya di kolom chat yang ada di bawah. Nah, mungkin di pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas waktunya. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.